ngapain nih? Kita lagi nonton video pemerintah nih tentang buat apa kita masih harus belajar. Oh, emangnya videonya bahas tentang apa sih? Jadi video ini membahas tentang bagaimana teknologi AI mengambil peran manusia dalam berbagai hal. Nah, maka dari itu kita harus rajin belajar dan dari dulu juga kita disuruh untuk mengemban pendidikan yang sangat baik. Emangnya arti dari pendidikan sendiri itu apa? Apa ya? Jadi penasaran? Jadi penasaran deh. Nah, lo semua pasti penasaran kan apa sih pendidikan itu? Makanya lo semua harus nyimak penjelasan berikut. Pengertian pendidikan menurut beberapa tokoh yaitu yang pertama, ada menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 pedoman dalam pendidikan. Yang pertama itu ada Ing Madya Mangunparsa, yaitu pendidik harus memotivasi para orang yang dididiknya. Yang kedua ada Tuturi Handayani, yaitu pendidik harus mendukung murid dalam berkarya di arah yang benar. Yang ketiga ada Ing Narsasung Tulada, yaitu pendidik harus selalu memberikan teladan yang baik untuk para yang dididik. Selanjutnya ada Tritunggal menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada antep, mantap, dan tetap, di mana pendidikan adalah upaya membangun ketetapan pikiran. Yang kedua ada kandel, kendel, dan bandel, di mana pendidikan harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri, teguh pendirian, berani, dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga ada neng, ning, nung, dan nang, yaitu mendidik adalah suatu upaya membentuk kesucian pikiran dan batin, serta peserta didik harus mampu menguasai diri dari segala hal dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip yang bisa dipakai di Indonesia yaitu momong, among, ngemong, di mana pendidik harus bisa mengasuh para peserta didiknya, di mana dengan cara memberi contoh seperti pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan, dan pengalaman lahir batin. Selanjutnya, ada pengertian pendidikan menurut Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, pendidikan itu adalah suatu usaha menjadikan manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam beragama, memiliki pemahaman yang luas, serta mampu berjuang untuk kemajuan masyarakat. Adapun tujuan dari pendidikan menurut Ki Haji Ahmad Dahlan yaitu melahirkan individu yang utuh dalam menguasai ilmu umum, material, dan spiritual dunia serta akhirat. Sedangkan arti pendidikan menurut Sugardo Purbakawaca dan Harahap, arti luas dari pendidikan yaitu mengalihkan kebudayaan atau culture over date kepada generasi muda, serta arti sempitnya yaitu proses pengajaran yang dilakukan oleh pendidik dan yang dididik. Selanjutnya, ada pengertian pendidikan menurut Lanchfeld, yaitu pada tahun 1980, di mana pendidikan merupakan suatu proses bimbingan untuk mencapai kedewasaan dalam bentuk pergaulan dengan penuh wibawa. Adapun menurut beliau, faktor-faktor kewibawaan seorang pendidik yaitu yang pertama, kasih sayang terhadap anak, mampu memberikan percaya bahwa anak mampu berubah seiring proses pendidikan, lalu memiliki kedewasaan baik secara pemikiran dan sikap, lalu mampu mengidentifikasi anak didik serta bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selanjutnya, adapun dari faktor anak, yaitu anak harus memiliki kesadaran dan mampu dalam memahami bahasa yang disampaikan oleh seorang pendidik, lalu anak harus memiliki kepercayaan, bisa mengidentifikasi imitasi dan simpati, lalu bisa memiliki kebebasan untuk menentukan sikap, perbuatan, dan menentukan masa depannya. Selanjutnya ada pengertian pendidikan menurut Dewey, yang pertama yaitu menganut sistem demokrasi dalam bentuk aturan sosial politik dengan memberi kebebasan akademik. Fungsi dari pendidikan yaitu untuk meningkatkan keberanian dan berintelijensi atau mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat terhadap kehidupan sehari-harinya. Adapun prinsip dari pendidikan yaitu harus mampu berinteraksi, harus mampu berpikir kreatif, dan bekerja sama dalam proses pendidikan.
Selanjutnya, menurut Raja Mudiaharjo, pada tahun 2001, pendidikan itu merupakan suatu proses personalisasi peranan. Sedangkan menurut Selo Sumarjan pada tahun 1972, pendidikan adalah proses sosialisasi individu atau proses menjadikan anggota masyarakat yang diharapkan di masyarakat luas dan dapat bermanfaat bagi satu sama lain. Lalu menurut pengertian ekonomi, pendidikan dapat diartikan sebagai human investment atau penanaman modal dalam sumber daya manusia agar dapat bersaing sesuai pada zamannya. Lalu menurut antropologi, pendidikan adalah proses pemindahan budaya atau disebut dengan enkulturasi. Selanjutnya, berdasarkan pengertian sempit, pendidikan merupakan suatu proses pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai bentuk pendidikan lembaga formal. Sedangkan menurut pengertian secara luas terbatas, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan melalui bimbingan dimanapun yang dapat dilakukan sepanjang hayat, baik pendidikan formal maupun informal. Sedangkan menurut artian luas, pendidikan adalah segala situasi hidup dan pengalaman belajar sepanjang hidup yang mampu mempengaruhi pertumbuhan hidup setiap individu. Selanjutnya, menurut Gus Farina, pendidikan merupakan suatu perubahan. Sedangkan menurut Paulo, pendidikan adalah kegiatan memecahkan masalah dengan prinsip humanis, di mana kita harus memanusiakan manusia. Selanjutnya, menurut Jean Jacques, pendidikan merupakan suatu proses membentuk manusia yang bebas dan merdeka. Yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan memiliki batasan. Batasan ini digunakan sebagai usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan mengembangkan potensi dirinya selama mengemban pendidikan. Nah, selanjutnya ada karakteristik pengertian pendidikan. Terdapat 4 karakteristik pendidikan. Ada masa pendidikan. Boleh dilanjut slide-nya. Ada masa pendidikan, lingkungan pendidikan, bentuk pendidikan, dan tujuan. Di keempat-empatnya mengandung makna luas, sempit, dan luas terbatas. Selanjutnya. Yang pertama ada masa pendidikan. Untuk makna luasnya itu masa pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Untuk yang sempitnya itu berlangsung dalam tiap batas-batas tertentu. Contohnya seperti sekolah. Untuk yang luas terbatas itu berlangsung seumur hidup pada saat-saat tertentu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Untuk makna luasnya sendiri itu berlangsung dalam segala lingkungan selama ada pengaruh lingkungan. Untuk yang makna sempitnya berlangsung secara khusus. Dan yang selanjutnya ada luas terbatas itu berlangsung dalam lingkungan hidup kultural. Yang ketiga ada bentuk pendidikan. Untuk makna luasnya terjadi secara sembarang. Jadi contohnya seperti segala bentuk pengalaman belajar dalam hidup dimanapun dan kapanpun. Untuk makna sempitnya ialah tersusun secara terprogram, itu terjadwal berdasarkan kurikulum. Untuk yang luas terbatas dapat berbentuk formal, non-formal, dan informal. Bentuknya dapat berupa pengajaran, bimbingan, dan latihan. Yang terakhir ada tujuan. Untuk makna luas itu terkandung dalam setiap pengalaman. Untuk makna sempitnya itu terbatas pada pengembangan kemampuan tertentu, dan luas terbatas mencakup tujuan-tujuan dari setiap bentuk pendidikan. Nah, selanjutnya terdapat juga batasan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Nah, sistem itu sendiri menurut Tirta Raharja dan Lassulo ialah suatu kesatuan dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing, tetapi secara fungsi komponen itu terarah pada pencapaian satu tujuan, yaitu tujuan sistem. Sistem itu ada berbagai macam ya, kayak sistem dipandang dari wujudnya, ada sistem fisik, biologik, dan sosial. Untuk sistem fisik itu ada dengan sendirinya, contohnya seperti tata surya. Untuk yang biologik, yaitu merupakan makhluk hidup, dan sosial berupa kelompok manusia seperti keluarga contohnya. Ada juga sistem dipandang dari sudut asal-usulnya, ada alamiah dan buatan manusia. Bedanya bila sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh manusia, sedangkan sistem alamiah terjadi secara alami. Ada juga makna yang terkandung dalam pengertian sistem menurut Dede Somare dan Pupu Nureni,
yaitu yang pertama adanya sekumpulan atau keseluruhan, dan yang kedua sekumpulan terdiri dari komponen-komponen. Komponen-komponen merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Setiap komponen mempunyai hubungan, setiap komponen mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing, dan yang terakhir adanya suatu tujuan. Nah, ada juga karakteristik teori sistem menurut Reja Mudiahan. Ada 7 poin. Yang pertama, keseluruhan merupakan yang utama dan bagian-bagian merupakan hal yang kedua. Yang kedua, adanya kesatuan dari setiap bagian. Bagian-bagian membentuk keseluruhan yang tak dapat dipisahkan. Setiap bagian memainkan peranannya, sifat bagian dan fungsinya diatur oleh keseluruhan dalam hubungan-hubungannya. Keseluruhan merupakan sebuah yang kompleks, dan yang terakhir dimulai dari keseluruhan sebagai suatu dasar, setiap bagian dan hubungannya secara berangsur-angsur. Nah, di sini kita ada juga contoh model sistem sederhana, yaitu ada input, proses, dan output. Nah, untuk input itu sendiri adalah sumber-sumber yang ada dalam lingkungan atau suprasistem yang masuk dalam sistem. Kalau proses atau transformasi itu pengubahan input jadi output berupa hasil produksi atau jasa yang dilakukan manusia atau mesin-mesin, atau manusia dengan mesin. Untuk output itu adalah barang atau jasa yang digunakan lingkungan. Untuk di model sistem sederhana ini, contoh masukan atau inputnya adalah informasi, produk dan operasional, energi dan tenaga, dan bahan-bahan. Untuk proses atau transformasi ada proses manajemen, fungsional, dan fungsional silang. Untuk output atau hasil yaitu adalah berupa keluaran barang atau jasa yang digunakan lingkungan. Nah, selain model sistem sederhana, ada juga model sistem pendidikan. Sebenarnya sama kayak sistem sederhana tadi, di sini ada input, proses, dan hasil, ya, atau output lah. Nah, untuk inputnya sendiri, kalau di model sistem pendidikan ini itu contohnya ada peserta didik. Untuk prosesnya itu transformasi input jadi output, yaitu kayak melalui proses belajar, bimbingan latihan, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan output berupa peserta yang terdidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa unsur-unsur pendidikan. Boleh di next? Nah, yang pertama, unsur pendidikan yaitu peserta didik merupakan komponen dalam pendidikan dan sebagai individu yang memiliki potensi yang sedang berusaha mengembangkan potensinya, memposisikan dirinya sebagai subjek dalam pendidikan. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik merupakan orang dewasa yang bertugas untuk membimbing anak agar anak tersebut dapat menuju ke arah kedewasaan. Boleh di next? Nah, jenis-jenis peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan usia serta kondisi fisik dan psikisnya. Berdasarkan usia, ada peserta didik untuk anak dengan sebutan anak didik, ada kategori dewasa dengan sebutan warga belajar, dan kategori lanjut usia dengan sebutan warga binaan lansia. Berdasarkan fisik dan psikisnya, ada kategori anak normal dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Boleh di next? Selanjutnya, jenis-jenis peserta pendidik ada dua, yaitu yang pertama pendidik kodrati, yaitu pendidik yang terjadi secara natural tanpa dituntut syarat tertentu. Contohnya adalah orang tua yang mendidik anaknya. Yang kedua adalah pendidik profesi, pendidik yang diangkat dengan persyaratan-persyaratan tertentu, baik persyaratan formal maupun substansial. Contohnya adalah guru dan dosen. Boleh di next? Unsur-unsur pendidikan yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh anak didik. Tujuan pendidikan menjadi pedoman untuk menetapkan isi pendidikan, cara mendidik atau metode pendidikan, alat pendidikan, serta tolak ukur evaluasi hasil pendidikan. Yang keempat adalah materi pendidikan, di mana merupakan bahan yang memuat aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Boleh di next? Nah, tujuan pendidikan, ada 5 rumusan tujuan pendidikan berdasarkan hierarki tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional merupakan pedoman untuk setiap pendidikan di setiap institusi. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada setiap lembaga institusi atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler merupakan tujuan yang ingin dicapai pada setiap mata pelajaran. Yang keempat adalah tujuan instruksional umum merupakan tujuan yang harus dicapai setelah pembahasan pokok bahasan. Yang kelima, ada tujuan instruksional khusus merupakan tujuan yang harus dicapai setelah pembelajaran selesai. Boleh di next?
Nah, kriteria materi pendidikan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan materi atau isi pendidikan, yaitu yang pertama, materi yang ditetapkan hendaknya menunjang terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, materi yang ditetapkan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, materi yang ditetapkan hendaknya memperhatikan struktur keilmuan dari materi atau isi pendidikan. Boleh di next? Yang kelima, ada alat pendidikan. Menurut Tirta Haja dan Rasulullah pada tahun 2005, alat pendidikan ada yang bersifat preventif, kuratif, dan developmental. Yang keenam, lingkungan pendidikan, yaitu segala sesuatu di luar diri anak yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Boleh di next? Nah, fungsi alat pendidikan yang bersifat preventif itu adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, larangan, peringatan, batasan, dan hukuman. Fungsi alat pendidikan yang bersifat kuratif adalah untuk memperbaiki, misalnya nasihat, contoh, ajakan, saran, dan dorongan. Nah, yang fungsi alat pendidikan yang bersifat developmental adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Boleh di next? Selanjutnya ada jenis alat pendidikan. Yang pertama, pembiasaan. Pembiasaan yang baik penting bagi pembentukan watak anak-anak dan itu dapat berpengaruh hingga dewasa. Yang kedua, ada pengawasan yang berupa perintah dan larangan dapat diketahui apakah dipatuhi atau tidak. Yang ketiga, ada perintah dalam pendidikan harus mengandung norma kesusilaan sehingga memberikan arah terhadap perbuatan susila. Yang keempat adalah larangan diperlukan supaya anak tidak melakukan hal yang tidak baik. Yang kelima adalah ganjaran dapat berupa hukuman atau juga penghargaan tergantung pada situasi dan kondisinya. Boleh di next? Fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan pendidikan itu berfungsi menciptakan suasana atau situasi yang membangun pola transaksional antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, jenis lingkungan pendidikan itu berdasarkan tempat yang digunakannya, yaitu yang pertama lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada karakteristik dalam pendidikan. Yang pertama ada pengajaran yang merupakan esensi dari yang lebih menekan pada pendidikan intelektual. Yang kedua ada pelatihan, yaitu proses pembiasaan yang diarahkan untuk memperoleh keterampilan. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu mendidik membantu meningkatkan kecakapan dan derajat seseorang. Pendidikan memiliki makna yang lebih luas karena di dalamnya mengandung kegiatan hidup. Dengan kata lain, pada pendidikan dapat mengembangkan semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Sedangkan pada pembelajaran hanya mengembangkan aspek intelektual, dan pada pelatihan hanya mengembangkan aspek keterampilan. Jadi, pendidikan tidak identik baik dengan pengajaran maupun pelatihan, akan tetapi pada pendidikan di dalamnya mencakup pengajaran, pelatihan, dan pembimbingan. Selanjutnya ada fungsi pendidikan. Yang pertama menurut Worsky Cohen, yaitu yang pertama memberikan persiapan bagi peran-peran pekerjaan. Yang kedua sebagai perantara perpindahan warisan kebudayaan. Yang ketiga memperkenalkan peranan dalam masyarakat. Yang keempat memperlihatkan individu dengan berbagai peran sosial. Yang kelima memberi wanita penilaian dan pemahaman. Lalu ada menurut Tirta Raharja. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yaitu pendidikan yang merupakan kegiatan pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yaitu pendidikan suatu proses kegiatan yang sistematis dan sistemik untuk membentuk kepribadian yang meliputi pembentukan pribadi yang dapat menyesuaikan diri terhadap diri sendiri, lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyimpangan warga negara batasan, yaitu dalam proses pendidikan memberi bimbingan dan arahan untuk menuju pada kepribadian yang dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, itu proses pendidikan memberi materi yang dapat membantu mempunyai kemampuan dalam aspek intelektual maupun keterampilan
sebagai persiapan tenaga kerja. Jadi, disimpulkan bahwa fungsi pendidikan adalah sebagai personalisasi, enkulturasi, sivilisasi, sosialisasi, profesionalisasi, dan sebagai religiusisasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kalian masih ada hal yang dibingungkan dan ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan kalian. Insya Allah kami akan menjawab. Terima kasih. Nah, kalian sekarang udah paham kan apa itu pendidikan? Jadi, kita harus rajin belajar dan memajukan pendidikan di Indonesia agar kita dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak kalah dengan teknologi AI. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.